Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kita akan membahas mengenai polinomial atau bisa dibilang itu suku banyak. Jadi, apa itu polinomial atau suku banyak? Jadi, perhatikan contoh berikut. Kalian kan familiar nih, misalkan kalau kita punya bentuk aljabar yang 2x. Nah, bentuk-bentuk seperti ini sudah sering kalian temukan sebelumnya. Jadi, untuk yang di atas ini, yang pertama ini, itu dia bentuknya adalah linear, ya. Linear. Kenapa dia dibilang linear? Karena variabelnya berpangkat paling tinggi adalah 1. Sedangkan yang kedua ini bentuk kuadrat. Kenapa? Karena variabel berpangkat paling tingginya itu adalah pangkat 2, maka dinamakan bentuk kuadrat. Sedangkan bentuk aljabar, ya, bentuk aljabar yang variabelnya berpangkat paling tinggi melebihi 2. Karena 2 itu dia sudah memiliki nama itu sendiri, namanya tersendiri yaitu bentuk kuadrat. Jadi lebih daripada 2 itu bisa dikatakan polinomial atau suku banyak. Jadi polinomial atau suku banyak itu secara singkatnya bentuk aljabar, ya, yang variabelnya berpangkat tinggi melebihi minimal 2, ya. Melebihi 2. Jadi misalkan di sini variabelnya berpangkat paling tingginya adalah 3, maka itu sudah termasuk polinomial. Bisa juga nanti misalkan 20x pangkat 100 dikurang 10, misalkan ya. Nah, ini dia otomatis dia merupakan polinomial. Jadi yang nomor 3 dan nomor 4 ini itu dia adalah polinomial. Bentuk umumnya itu adalah seperti yang ada di layar. Jadi di sini an x pangkat n. Jadi dia ini adalah pangkat tertingginya adalah si n dengan koefisiennya untuk variabel x pangkat n itu adalah si an ini. Jadi ada beberapa istilah yang harus kalian pahami lagi, yaitu variabel, ya, sudah kalian ketahui variabel itu mempunyai nama lainnya adalah peubah. Jadi kalau ada buku yang menulis peubah, artinya itu adalah variabel. Terus ada istilah koefisien dan konstanta. Jangan sampai tertukar. Jadi variabel ini itu bahasa mudahnya itu adalah si variabelnya itu adalah si x yang huruf, ya. Ini adalah si huruf yang ada di bentuk aljabar itu, sedangkan koefisien dan konstanta berupa angka atau bilangan, di mana kalau koefisien itu berdampingan dengan variabel, sedangkan konstanta itu dia terlihat tunggal. Jadi ada kata kutip terlihat tunggal, artinya cuma sebuah angka doang. Padahal sebenarnya dia memiliki variabel, namun variabelnya itu berpangkat 0. Nanti akan kita bahas. Jadi di sini bentuk umum daripada bentuk polinomial, yaitu nanti di sini pangkat tertingginya dia berderajat, jadi ada derajat. Kalau dia ditanya polinomial tersebut berderajat berapa, arti dari derajat itu adalah pangkat tertingginya. Jadi seterusnya, jadi dia menurun, artinya apa? Jika di sini pangkat 100, maka ini 99, ini 98, pokoknya selalu berturun. Turunnya itu adalah 1, gitu ya. Kalau misalkan saya punya 3x pangkat 5 ditambah 4x pangkat 2 dikurang 1, misalkan seperti itu, maka perhatikan, di sini kan dia berpangkat 5, berderajat 5 bentuk aljabar ini. Namun, karena di sini dari 5 pangkatnya menjadi 2, artinya apa? Seperti yang saya bilang tadi, pangkatnya selalu menurun. Menurunnya itu 1, 1, 1, seperti itu. Jadi di sini 100, ini 99. Seperti itu kan saya contohkan tadi. Maka kalau di sini x pangkat 5, di sini dalam bentuk aljabar 3x pangkat 5 tambah 4x pangkat 2 dikurang 1 ini, itu sebenarnya ada x pangkat 3, x pangkat 4, x pangkat 3, dan x pangkat 1 yang tidak terlihat dikarenakan x pangkat 4, ya, 4 dulu, x pangkat 4, x pangkat 3, dan x pangkat 1-nya itu dia, ya, memiliki koefisien 0. Jadi koefisiennya itu yang 0. Karena kan 0x pangkat 4 kan di sini, saya ambil contoh yang ini aja, 3x pangkat 5. 3x pangkat 5 itu kan artinya 3 kali x pangkat 5. Kalau 0 koefisiennya dikalikan dengan x pangkat 4 kan otomatis nilainya sama dengan 0. Jadi perhatikan, jadi kalau ada bentuk aljabar di mana pangkat dari variabelnya itu dia loncat-loncat seperti yang ada di contoh ini, itu artinya nilai yang seharusnya ada di situ bernilai 0 koefisiennya. Jadi harus kalian perhatikan koefisien, sekali lagi saya tekankan, itu adalah suatu angka atau bilangan yang berada di depan variabel. Jadi ini koefisien daripada x pangkat 5 itu adalah 3. Terus koefisien daripada x pangkat 2 itu adalah
positif 4 seperti itu. Nah, sedangkan konstanta itu adalah angka yang terlihat tunggal ya. Maksudnya itu suatu koefisien yang variabel daripada dirinya itu berpangkat 0. Jadi misalkan kayak gini, ini namanya konstanta. Nilai yang di ujung itu adalah konstanta. Jadi suatu angka. Jadi angkanya itu sebenarnya dia memiliki variabelnya. Namun variabelnya itu berpangkat 0. Jadi misalkan di situ min 1 itu sebenarnya sama saja dengan min 1 kali X pangkat 0. Ingat, X pangkat 0 ini nilainya sama dengan 1. Tolong dikasih catatan. Ya, X pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi konstanta seperti ini, itu dia sebenarnya memiliki variabel, namun variabelnya itu berpangkat 1. Jadi kan kalau kita kalikan ini min 1 dikali X pangkat 0 kan nilainya sama dengan 1. Jadi min 1 kali 1, berapapun kalau dikali 1 ya nilainya tetap. Jadi kan sama nih. Jadi ingat, konstanta itu sebenarnya memiliki variabel, namun variabelnya berpangkat contohnya 0. Di situ diketahui fx sama dengan 8x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 3. Jadi perhatikan polinom ini, kan tadi sebelumnya saya tuliskan bentuk linear, bentuk kuadrat. Jadi bentuk linear itu kan ada dua, fungsi dan juga persamaan. Apa beda fungsi dan persamaan? Kalau fungsi biasanya dia ada simbol seperti ini. F, berarti ini nama daripada fungsi itu, fungsi f, dengan variabelnya itu berada di dalam kurung ini, yaitu si X. Jadi kalau di dalam kurung ini A, maka variabel di sini adalah A. Jadi ya seperti itu. Ini fungsi f dengan variabel X seperti itu. Jadi fungsi fx. Sedangkan bentuk persamaan itu dia contoh aja ya, di sini misalnya 8x ditambah 5 sama dengan 0 seperti itu. Ini bentuk linear karena variabelnya berpangkat paling tinggi adalah 1. Nah, bentuk seperti itu dikatakan persamaan dikarenakan sama dengan 0. Jadi bedanya itu, jika dia ada fx seperti ini, itu namanya fungsi. Sedangkan kalau dia sama dengan 0, itu namanya adalah persamaan. Jadi bedanya seperti itu. Jadi untuk bentuk linear dan juga kuadrat itu kan ada fungsi kuadrat, fungsi linear, persamaan kuadrat, persamaan linear. Nah, begitu pula dengan polinom. Jadi polinom ini ada juga fungsi polinomial dan juga persamaan polinom. Jadi nanti bedanya seperti itu saja. Kalau sama dengan berarti dia persamaan. Tapi kalau dia ada fx, maka dia adalah suatu fungsi. Nah, misalkan diketahui fungsi fx, bentuknya itu adalah polinom karena dia paling tinggi berpangkat 3 di sini ya, berderajat 3. Jadi pertanyaannya, kalau ditanya berapa derajat dari fx ya, maka di situ kita tulis berderajat karena paling tinggi pangkatnya adalah pangkat 3. Sedangkan koefisiennya ini itu dia tidak bisa sembarangan. Jadi misalkan ditanya adalah koefisien daripada x pangkat 3, itu nilainya sama dengan 8. Jadi misalkan koefisien daripada x pangkat 3 itu sama dengan 8. Atau ditanyakan koefisien daripada x saja itu berarti sama dengan 5. Jadi perhatikan, misalkan saya ubah di sini jadi negatif. Di sini saya tanya koefisien daripada x pangkat 2, berarti itu sama dengan negatif 6. Jadi tanda kurang yang di depan daripada angka itu adalah milik si angka. Jadi kalau ditanya koefisiennya, maka tanda negatif ini harus diikut sertakan. Seperti itu ya. Sedangkan kalau ditanya konstanta, maka jawabannya sama dengan positif 3. Contoh yang kedua, misalkan saya punya di situ berpangkat 2. Maka kalau ditanya berapa derajatnya, nah, perhatikan. Ini kan seharusnya dikalikan satu-satu seperti ini ya. Jadi nanti di sini x pangkat 2 dikurang 22x ditambah 5, di sini juga x kuadrat dikurang 22x ditambah 5. Jadi kalian kalikan satu-satu seperti ini, ya nanti ketemu berderajat berapa. Kalau ditanya derajatnya saja, tidak perlu kalian jabarkan seperti tadi ya. Dikarenakan ada triknya. Tikan di sini. Pangkat tertingginya berapa? Yang di dalam kurung, yaitu x pangkat 2. Lalu nanti di sini dia dipangkatkan 2. Jadi x pangkat 2 berpangkat 2. Berarti nanti karena pangkat berpangkat lagi, artinya nanti pangkatnya itu dikali. Jadi sini 2 kali 2 sama dengan 4. Bukan ditambah ya, tapi dikali. Jadi misalkan di sini berpangkat 3, maka nanti di sini 2 kali 3 sama dengan 6. Seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi berderajat berapa? Berderajat 4 dia jadinya. Nah, jadi begitu saja kalau ditanya
derajatnya. Tapi kalau ditanya koefisien daripada hasil perkalian ini, perpangkatan ini, maka kalian harus menjabarkannya seperti cara yang sudah saya tuliskan di sini tadi. Nah, sedangkan kalau hanya ditanya konstantanya saja, maka cukup kalian lihat yang di belakangnya. Positif 5. Berarti nanti kalian tinggal pangkatkan 2, yaitu nanti jadi jawabannya 25 positif. Oke, sekarang kita membedakan apakah dia bentuk polinom atau bukan. Jadi bagaimana ciri daripada polinomial itu? Kan sudah dijelaskan pada bentuk umum yang dituliskan sebelumnya bahwa ya, polinomial itu memiliki bentuk umum jika dia memiliki pangkat tertingginya, misalkan n tadi, pangkat tertingginya sampai dia memiliki konstanta. Kayak gitu kan? Ya, artinya apa konstanta tadi? X-nya berpangkat 0, variabelnya berpangkat 0, di mana nanti X ini, yang pangkat tertinggi ini dia berkurang 1. Semakin ke arah kanan, dia semakin berkurang 1. Jadi, misalkan di sini X pangkat 3, maka nanti di sebelahnya itu adalah X pangkat 2, sebelahnya lagi pangkat 1, sampai pangkat 0. Jadi, batasnya adalah sampai X pangkat 0 atau sampai konstanta. Sedangkan, contoh ini, ya, dari nomor 3 sampai nomor 5 ini, kita analisis apakah dia merupakan polinom atau bukan. Cirinya tadi sudah kita bahas, bahwa nomor 3 ini, itu dia memiliki konstanta di sini, yaitu 3. Namun setelah 3 ini dia memiliki bentuk lain, suku berikutnya, ya, suku lagi. Saya ulang, suku itu adalah nih, suku pertama ya, 8x pangkat 3, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan suku kelima. Jadi untuk nomor 3 ini dia memiliki 5 buah suku. Jadi batasnya yang dipisahkan oleh tanda operasi penjumlahan atau pengurangan yang ada di bentuk aljabar tersebut. Jadi setelah konstanta dia memiliki satu lagi suku, di mana 2 per X. 2 per X ini ya, kalau kita ubah bentuknya itu menjadi 2X pangkat negatif 1. Nah, tadi kan variabel tertingginya 3 nih. Variabel tertinggi 3 itu semakin ke arah kanan, dia akan semakin berkurang 1. Jadi di sini kita analisis 3, 2, 1, 0. Ya kan? 0. Nah, jika nomor 3 ini ingin disebut suatu bentuk polinom, maka dia seharusnya stuck sampai sini, sampai 3 saja. Yang ini itu harus dihilangkan kalau ingin menjadi bentuk polinom. Artinya apa? Seperti itu. Ini, nomor 3 ini, dia bukan merupakan bentuk polinom dikarenakan ada bentuk lain, ya. Variabel yang berpangkat bukan bilangan cacah. Jadi pangkatnya itu harus bilangan cacah. Bilangan cacah itu kan dimulai dari 0 ya. Dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi kalau dia berpangkat negatif, artinya dia bukan bilangan cacah. Jadi ini bukan merupakan polinomial. Jadi, nah, sedangkan yang nomor 4 bagaimana? Nomor 4 ini kita analisis. Dia paling tingginya adalah si 3, terus 2, terus 1. Seharusnya setelah 1 adalah 0. Nah, namun di sini ada 3 akar X. 3 akar X itu kalau diubah menjadi pangkat biasa ya. Jadi di sini berubahnya menjadi 3X pangkat setengah seperti itu. Jadi ini pangkat pecahan. Jadi dia bukan pangkat bilangan cacah. Jadi kan bilangan cacah tadi dari 0 ya. Nah, berarti pecahan bukan. Berarti ini juga bukan merupakan polinomial. Sedangkan yang nomor 5 ini, itu dia merupakan polinomial. Kenapa? Kalau ini kita sederhanakan, nih kita kalikan ya. Kita kalikan, maka nanti hasilnya itu akan membentuk suatu bentuk aljabar. Ya, kalau disederhanakan itu akan menjadi negatif X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 ditambah 7. Tidak ada bentuk yang aneh di sini ya. Di sini dia pangkat 0 nih, X-nya pangkat 0. Cuman di sini X pangkat 1-nya tidak terlihat karena koefisiennya bernilai 0. Jadi tidak masalah. Yang penting pangkat tertinggi setiap ke arah kanan dia berkurang 1 hingga nanti X-nya di sini berpangkat 0, yaitu konstanta cirinya. Nah, ini merupakan polinomial. Nah, begitu cirinya. Oke, terima kasih.